Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Masuci. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam IAIN Salatiga. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang epistemologi ajaran Hamzah Fansuri dan martabat 7. Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan dan budayawan pada pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Beliau adalah tokoh sufi yang sepaham dengan Al-Hallaj. Beliau adalah pendekar suluk dari negeri Fansur. Banyak sekali karya-karyanya yang terkumpul dalam buku-bukunya yang terkenal. Buku-buku syairnya antara lain syair burung pingai, syair dagang, syair pungguk, syair ikan tongkol, syair perahu, dan lain-lain. Karangan Hamzah Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain Syarbul Asyikin, Al-Muhtadi, Rubai Hamzah Al-Fansuri, dan masih banyak lagi. Epistemologi ajaran Hamzah Fansuri yang disebut ajaran wujudiyah atau wahdatul wujud. Ajaran wujudiyah adalah ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dengan manusia. Beliau mengenalkan wahdatul wujud dengan membicarakan tentang keberadaan Tuhan dan manusia. Pemikiran Hamzah Fansuri tentang wahdatul wujud yakni 1. Hakikat wujud. Menurut beliau, wujud hanyalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wujud yang lainnya hanyalah ilusi dari wujud Tuhan. Hal inilah yang disebut dengan yang ta'ayun dan yang la ta'ayun. 2. Eka dalam keanekaan. Keanekaan wujud realitas dapat dicapai dengan melihat yang banyak sebagai yang satu dan melihat yang satu sebagai yang banyak. Maksudnya, sesuatu menampakkan dirinya menjadi banyak dan menjadi sumber yang banyak. Apapun yang kita temukan saat ini merupakan butir-butir dari keberadaannya. 3. Penciptaan alam. Alam diciptakan dari yang ada menjadi ada dengan proses tajalli, yakni manifestasi yang abadi tanpa akhir. Menurutnya, penciptaan alam melalui beberapa martabat, yakni antara lain la ta'ayun, a'yan habitat, ru'idofi, lalu alam dunia. Konsep 5 martabat menurut Hamzah Fansuri dan konsep martabat 7 dalam At-Tutsfatul Mursalah karya Syekh Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri, kajian filologis dan analisis resepsi. Ajaran 5 martabat menurut Hamzah Fansuri berkenaan dengan konsep tajalli al-haq, memandang bahwa Allah bertajalli melalui 5 martabat, yakni 1. Martabat la ta'ayun, memandang bahwa akal budi manusia tidak mampu untuk memahami dan mengetahuinya. 2. Martabat ta'ayun awal atau wahid, memandang bahwa zat Allah berada pada keesaan, namun apabila disertakan sifatnya akan menjadi wahid. Dan dalam tahapan ini mencakup aspek ilmu, nur, dan wujud. 3. Martabat ta'ayun tsani, memandang bahwa alam merupakan entitas permanen, bentuk pengetahuan, hakikat sesuatu, dan ruh yang tertambat. 4. Martabat ta'ayun tsalis, memandang bahwa martabat yang mencakup realitas ruh insan, ruh hewan, dan ruh tumbuhan. 5. Martabat ta'ayun robi wa hamis, memandang bahwa martabat yang seluruhnya telah berbentuk seperti alam dan isinya. Sebelum ajaran 5, terdapat ajaran martabat 7 dalam At-Tutfah karangan Fadlullah, yakni sebagai berikut. 1. Martabat ahadiyah. Pada tahap ini, Tuhan mutlak, tidak bernama. Maka dari itu, Tuhan ditempatkan pada tempat yang tidak terlihat atau nyata, atau yang disebut la ta'ayun. 2. Martabat wahdah. Pada tahap ini, zat dinamakan Allah dan bertajalli dalam sifat yang disebut a'yan sabitah, yakni dalam ilmu, wujud, syuhud, dan nur.
3. Martabat wahidiyah. Pada tahap ini, segala sesuatu sudah dibedakan secara terperinci, namun belum dimunculkan dalam kenyataan. Perpindahan di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun membutuhkan firman Tuhan, seperti kun fayakun, maka semua akan terjadi. 4. Martabat alam arwah. Pada tahap ini, hakikat alam adalah satu, terbagi dalam ruh, yakni ruh manusia, ruh hewan, dan ruh makhluk lainnya. 5. Martabat alam mitsal. Pada tahap ini disebut batasan alam ide. Martabat ini tersusun secara halus dan tidak dapat dipisahkan kembali. 6. Martabat alam ajsam. Pada tahap ini disebut sebagai alam benda. 7. Martabat alam insan. Pada tahap ini, dunia gejala dan pancaran Tuhan dalam dunia. Proses selanjutnya, kesempurnaan dalam bentuk manusia. Tahap ini adalah tahap berkumpulnya seluruh ciptaannya. Inilah yang disebut manusia sempurna. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.